Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Tulang ekor. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa tulang ekor adalah bagian paling bawah dari tulang belakang manusia. Yang disebut juga tulang koksigis. Tulang ini terdiri dari 3 hingga 5 ruas tulang kecil yang menyatu. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa semua manusia memiliki tulang ekor. Sebagai bagian dari sistem rangka tubuh. Baik pria maupun wanita. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa tulang ekor terletak di ujung bawah tulang belakang. Tepat di bawah tulang sakrum. Di daerah bokong bagian dalam. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa tulang ekor mulai terbentuk sejak masa janin dalam kandungan. Dan menyatu seiring pertumbuhan menjadi dewasa. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa meskipun kecil, tulang ekor berfungsi sebagai titik perlekatan otot, tendon dan ligamen serta membantu menjaga keseimbangan saat duduk. Secara evolusi, ini merupakan sisa dari ekor pada nenek moyang manusia. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa tulang ekor bisa cedera karena jatuh dalam posisi duduk. Atau kecelakaan atau tekanan berulang. Cedera ini disebut kocidinia yang menyebabkan rasa nyeri terutama saat duduk. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa ada dalil yang artinya tiada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur. Kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat hadis riwayat Imam Al-Bukhari Al-Kamakola. Belasan abad lamanya hadis tersebut menjadi hal yang gaib. Yang tidak mungkin bisa dijelaskan dengan logika. Seiring berjalannya waktu beberapa penelitian ilmiah kini manusia mampu menjelaskan kebenaran hadis tersebut. Lalu ada ayat Al-Quran yang artinya, dan dia membuat perumpamaan bagi kami. Dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Al-Quran Surah Yasin ayat 78-79. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa Hans Pemann, ilmuwan Jerman yang berhasil mendapatkan hadiah Nobel bidang kedokteran pada tahun 1935. Dalam penelitiannya ia dapat membuktikan bahwa asal mula kehidupan adalah tulang ekor. Darinyalah makhluk hidup bermula. Dalam penelitiannya ia memotong tulang ekor dari sejumlah hewan melata. Lalu mengimplantasikan ke dalam embrio organizer atau pengorganisir pertama. Pada saat sperma membuahi ovum maka pembentukan janin dimulai. Ketika ovum telah terbuahi maka ia terbelah menjadi 2 sel dan terus berkembang biak. Sehingga terbentuklah embryonic disk yang memiliki 2 lapisan. Pertama, eksternal epiblast yang terdiri dari sitotrofoblast. Berfungsi menyuplai makanan embrio pada dinding uterus dan menyalurkan nutrisi dari darah dan cairan kelenjar pada dinding uterus. Sedangkan lapisan kedua, internal hipoblast yang telah ada sejak pembentukan janin pertama kalinya. Lalu pada hari ke-15, lapisan sederhana muncul pada bagian belakang embrio dengan bagian belakang yang disebut primitive node. Dari sinilah beberapa unsur dan jaringan, seperti ektodem dan mesodem dan endodem terbentuk. Ektodem membentuk kulit dan sistem saraf pusat. Mesodem membentuk otot halus sistem digestif. Otot skeletal, sistem sirkulasi, jantung,
tulang pada bagian kelamin dan sistem urin selain kandung kemih. Jaringan subcutaneous, sistem limpa, dan kulit luar. Sedangkan endodem membentuk lapisan pada sistem digestif. Sistem pernafasan, organ orang yang berhubungan dengan sistem digestif. Kandung kemih, kelenjar tiroid dan saluran pendengaran. Gumpalan sederhana inilah yang mereka sebut sebagai tulang ekor. Pada penelitian lain Han mencoba menghancurkan tulang ekor tersebut. Ia menumbuknya dan merebusnya dengan suhu panas yang tinggi dan dalam waktu yang sangat lama. Setelah menjadi serpihan halus, ia mencoba mengimplantasikan tulang itu pada janin lain yang masih dalam tahap permulaan embrio. Hasilnya tulang ekor itu tetap tumbuh dan membentuk janin sekunder pada gas body. Meskipun telah ditumbuk dan dipanaskan sedemikian rupa, tulang ini tidak hancur. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa Dr. Othman Al-Jilani dan Syekh Abdul Majid juga melakukan penelitian serupa. Pada bulan Ramadan 1423 Hijriah mereka berdua memanggang tulang ekor dengan suhu tinggi selama 10 menit. Tulang pun berubah menjadi hitam pekat. Kemudian keduanya membawa tulang itu ke Al-Olaki Laboratory San'a negara Yaman untuk dianalisis. Setelah diteliti oleh Dr. Al-Olaki profesor bidang histologi dan patologi di San'a University ditemukanlah bahwa sel-sel pada jaringan tulang ekor tidak terpengaruh. Bahkan sel-sel itu dapat bertahan walau dilakukan pembakaran lebih lama. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa lebih dari itu berdasarkan penelitian mutakhir, sebagaimana yang disampaikan oleh Jamil Zaini trainer Asia Tenggara Kubik Jakarta ketika mengisi acara buka puasa bersama di Al-Azhar Solo Baru dengan tajuk Inspiring Day Inspiring the Spirit of Life. Tulang ekor ini merekam semua perbuatan anak Adam dari sejak lahir hingga meninggal dunia. Ia merekam semua perbuatan baik buruk mereka. Dan perbuatan mereka ini akan berpengaruh pada kondisi tulang ekornya. Putih bersih atau hitam kotor. Semakin banyak energi positif atau kebaikan seseorang maka semakin bersih tulang ekornya dan semakin banyak energi negatif atau keburukan seseorang maka semakin hitamlah tulang ekornya. Dari sinilah balasan pada hari kiamat kelak tidak akan pernah tertukar. Dari tulang ekor inilah manusia akan kembali dicipta dan mereka akan diberi balasan sesuai dengan kadar amal-amal mereka. Ajaibnya ini semua sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad yang artinya tiada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari Al-Kama Qala. Hadis senada juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, seluruh bagian tubuh anak Adam akan dimakan tanah kecuali tulang ekor darinya tubuh diciptakan dan dengannya dirakit kembali. Dari petunjuk hadis di atas Al-Kama Qala maka ilmuwan Muslim pada paruh kedua abad ke-20 telah mendasarkan pemahaman mereka mengenai kemukjizatan hadis tentang tulang ekor ini pada kaidah pengetahuan yang paling dasar. Yaitu tulang ekor merupakan bagian pertama yang tumbuh dari janin. Biasa disebut dengan primitif striak yaitu bagian utama yang terbentuk pada minggu ketiga. Lalu ada ayat Al-Quran yang artinya akan kami tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami pada alam dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Al-Quran Surah Al-Fussilat ayat 53. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar.
Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.